Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Umi Karimah, di segmen News Lintas Pagi seputar Kudus, yang menyajikan berita terkini dan teraktual di Radio BOS 101 FM, radio milik kita bersama. Sejumlah perguruan tinggi meniadakan perkuliahan tatap muka dengan memberlakukan perkuliahan online atau kuliah jarak jauh guna menghindari penyebaran virus corona atau COVID-19 di lingkungan kampus. Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus, Dr. Haji Mudakir Magister Agama mengeluarkan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan. Dalam surat keputusan itu dikatakan bahwa sehubung dengan makin menyebarnya virus corona sebagai pandemik oleh WHO, maka untuk meminimalisir interaksi dan mencegah terjadinya penyebaran di lingkungan kampus, IAIN Kudus memutuskan melakukan UTS secara online atau daring sehingga mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Melakukan kuliah online mulai tanggal 15 Maret sampai 1 April 2020. Terkait pelaksanaan UTS secara online dan perkuliahan online, berikut tanggapan dari Nisa sebagai mahasiswa IAIN Kudus. Memang penerapan kuliah online ini bentuk dari partisipasi pihak kampus sebagai upaya pengendalian atau penyebaran virus corona oleh pemerintah. Nah, itu memang ada sisi baik dan buruknya. Sisi baiknya mungkin bisa menambah pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dan lain sebagainya. Tapi kalau sisi negatifnya itu bisa kurangnya interaksi antar guru dan dosen dan mahasiswa, pakaian habis, capek, lihat gadget mulu dan lain sebagainya. Dengan diberlakukannya UTS dan perkuliahan secara online, IAIN Kudus menghimbau seluruh mahasiswa agar melakukan social distancing untuk mencegah penularan virus corona. Itu tadi berita pertama dari IAIN Kudus terapkan perkuliahan online dan UTS secara online. Wabah virus corona atau COVID-19 menyebabkan kenaikan harga bahan pokok di sejumlah pasar yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya yang berada di Pasar Kuwu mengalami kenaikan harga. Sekarang rekan kami Solikin sudah berada di lokasi. Silakan dengan liputan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solikin Ahbab melaporkan langsung dari Pasar Umum Kuwu. Dalam rangka operasi pasar menjelang bulan Ramadan. Hari ini Minggu 22 Maret 2020. Para pedagang dipusingkan dengan harga bahan pokok yang mulai naik, mulai dari harga telur ayam yang sebelumnya 25.000 kini menjadi 27.000. Gula pasir yang lama harga menjadi 13 kini menjadi 16.000. Terkait harga barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, menurut Ali, salah satu pedagang di Pasar Kuwu. Bagaimana Pak menurut Anda? Saat ini yang paling besar kenaikannya adalah gula pasir. Untuk stok barang pokok seperti gula tercukupi, hanya saja terjadi kenaikan secara signifikan. Apakah memang harga gula pasir dari pabriknya naik atau tidak? Bisa distabilkan harganya, karena masyarakat juga akan terbebani dengan kenaikan harga gula yang terus-menerus. Sekian laporan yang saya sampaikan. Kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita tadi menjadi penutup dalam perjumpaan kita di segmen News Lintas Pagi seputar Kudus. Dan selanjutnya akan ada segmen talk show yang pastinya akan memberikan inspirasi bagi para listener. Saya Umi Karimah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, helm gue jatuh lagi. Waduh, retak juga. Padahal baru seminggu kemarin gue beli. Makanya lu beli helm yang tahan banting. Mau lu banting berapa kali juga aman. Ah, serius? Helm apa tuh? Nih, helm JM. Wow, keren bro. Tapi terjangkau ke harganya? Terjangkau banget bro, gak bakal nyesel deh lu beli nih helm. Oke lah, sekarang gue langsung beli. Thanks ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik listener, selama 10 menit ke depan kita bakal bincang-bincang santai. Ya, pada talkshow kali ini dengan tema kuliah sambil berbisnis tanaman anggrek. Wah, menarik kan? Oke, di sini Tevfi sudah ditemani narasumber kita, Mas Misbahul Umam, salah satu mahasiswa IAIN Kudus. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat siang Mas Umam, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik aja, Mbak. Mbaknya sendiri kabarnya bagaimana? Saya sendiri alhamdulillah baik. Mas Misbahul Umam ini seorang mahasiswa yang sukses dalam bisnis tanaman anggrek yang dikelola di rumahnya loh. Dan tentunya sudah merasakan manis pahitnya dalam berbisnis. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih Mas Umam ini tertarik dalam berbisnis tanaman anggrek? Kenapa tidak memilih usaha yang lainnya gitu? Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dahulu ya, Mbak ya. Yaitu kenapa saya tertarik di dalam bidang bisnis tanaman anggrek. Itu yang pertama yaitu saya suka dengan bunganya dan tanaman anggrek tersebut, Mbak. Karena tanaman anggrek itu beda dari tanaman yang lainnya. Dan ketika tanaman anggrek itu berbunga, bunganya itu sangat indah dan sangat bagus sekali ketika dipandang oleh mata, Mbak. Makanya saya itu tertarik di dalam bisnis tanaman anggrek tersebut. Dan harga dari tanaman anggrek tersebut itu tidak naik turun. Seperti tanaman gelombang cinta kan dulu itu naik, terus sekarang itu merosot begitu. Kalau tanaman anggrek itu sedikit normal dan stabil begitu, Mbak. Yang kedua yaitu sangat mudah sekali bagi pemula yang ingin mencoba bisnis tanaman anggrek ini. Yaitu seperti belajar dahulu dari orang yang sudah berpengalaman di dalam bidang bisnis tanaman anggrek ini. Belajarnya itu cukup mudah kok. Ya, seperti menyiram anggrek, memberi media di tanaman anggrek, memindah anggrek dari pot kecil ke pot yang besar, dan tidak lupa itu menyemprotkan pestisida ke tanaman anggrek tersebut biar tidak ada hama yang merusak daun anggrek tersebut. Dan yang ketiga itu berbisnis tanaman anggrek ini itu resikonya itu sangat minim. Resiko sangat minim itu tidak begitu besar kebangkrutan yang akan dialami ketika kita lagi pemula ya. Maka dari itu semua itu tadi saya tertarik di dalam bidang bisnis tanaman anggrek tersebut. Gitu, Mbak. Dan pertanyaan yang kedua itu, sebelum saya berbisnis di dalam bidang tanaman anggrek ini, saya sudah pernah, Mbak, berbisnis budidaya ikan koi. Tapi di sana saya mengalami kebuntuan dan akhirnya saya bangkrut dan gulung tikar. Kebangkrutan itu saya alami karena saya sulit sekali membuat air di dalam kolam koi tersebut agar menjadi stabil. Kalau air koinya itu tidak stabil, dia itu akan stres dan akan mati bergiliran. Satu persatu itu ikannya akan mati bergantian begitu, Mbak. Enggak langsung mati semua itu enggak ikan koi itu, Mbak. Dan air yang stabil itu pH-nya di dalam air itu seimbang, Mbak. Dan air yang tidak stabil itu pH-nya tidak seimbang. Seperti ketika musim hujan atau musim kemarau, kalau hujan pasti air hujan akan sedikit masuk ke dalam kolam dan mengakibatkan air dalam kolam tersebut itu tidak seimbang antara air yang ada di dalam kolam tersebut tercampur oleh air hujan, Mbak.
Dan ketika kemarau, air di dalam kolam itu suhunya itu akan panas seperti air digodok begitu, Mbak. Ya, begitulah nasib saya dulu sebelum saya menjadi pembisnis tanaman anggrek itu. Saya sudah berbisnis di ikan koi, Mbak. Begitu ya Mas. Oh ya, awal mula memulai bisnis tanaman anggrek ini bagaimana sih? Apakah Mas Umam ini awalnya mempunyai pengalaman dalam bidang ini? Terus sudah berapa lama sih Mas Umam ini mempunyai bisnis tanaman anggrek? Silahkan Mas Umam. Untuk awal mula saya berbisnis tanaman anggrek itu saya diajakin oleh ibu ketika saya di rumah, disuruh nganterin ibu pergi ke salah satu tempat penjualan bunga. Dan di sana itu saya melihat ada bunga anggrek bulan. Dan sebelum itu tuh saya belum tahu itu anggrek apa jenisnya. Cuman daunnya itu bagus, terus bunganya itu mekarnya itu cantik sekali, dilihat oleh mata itu indah bunganya. Nah dari situ saya ingin sekali berbisnis tanaman anggrek. Nah ketika saya sampai rumah, saya bercerita kepada orang tua dan bapak saya punya kenalan. Dia seorang pembisnis anggrek yang sudah berpengalaman. Nah, dari situ saya diajak bapak ke temennya, terus saya diomongin, terus saya dikasih wawasan oleh teman bapak saya itu untuk berbisnis tanaman anggrek, caranya itu seperti apa. Terus saya diajarin, dan sebelum saya bisa bisnis tanaman anggrek itu saya tidak mempunyai skill apa-apa, Mbak, dan saya tidak mempunyai pengalaman apa-apa di dalam bisnis tanaman anggrek ini. Karena sebelum saya berbisnis tanaman anggrek ini tuh saya itu di bidang perikanan, bisnis ikan koi, Mbak. Dan kalau bisnis tanaman anggrek yang saya kelola ini itu sudah hampir 5 tahunan, Mbak. Saya dari 2015 waktu saya masih MA. Dan kalau di bisnis sebelum tanaman anggrek itu ikan koi itu saya waktu SMP, Pak. Saya itu suka sekali bisnis. Ya itu tadi, seorang pebisnis itu kadang sukses, kadang enggak. Wallahu alam, Mbak, itu, Mbak. Garis yang ditentukan oleh yang di atas itu sudah ada garisnya, Mbak. Mas Umam ini seorang mahasiswa yang tentunya banyak sekali tugas dan sulit untuk membagi waktu, ya kan? Nah, kalau boleh tahu sistem pengelolaannya itu bagaimana sih Mas Umam? Soalnya kalau dilihat-lihat seperti sulit gitu. Oke, jangan dijawab dulu ya. Buat listener yang mau ikut bincang-bincang santai bisa banget di 081234235111. Nanti bakalan Mas Umam jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Aduh, nyamuk kok banyak banget sih. Dari mana toh nyamuk-nyamuk ini datangnya? Kok banyak banget gini? Iya nih Pak, Dodi juga nggak bisa tidur semalaman gara-gara banyak nyamuk. Ini semua kan gara-gara Bapak nggak pernah kerja bakti. Coba kalau Bapak rajin ikut kerja bakti, pasti lingkungan kita jadi bersih. Dan juga rumah kita pun terbebas dari nyamuk. Iya, kok cuma Bapak sih yang disalahin? Ini kan tanggung jawab kita bersama. Iya Bu, kita juga harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak. Iya, ya udah Ibu tak nyuci dulu. Mari, jagalah lingkungan di sekitar Anda untuk hidup lebih nyaman dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bos FM, radionya milik kita bersama. Baik listener, balik lagi di Bincang-Bincang Santai. Oke, kita masih bersama Mas Misbahul Umam. Kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Gimana nih Mas Umam? Nggak sulit kok, Mbak. Kalau kita itu bisa membagi waktu, pasti semua akan berjalan dengan lancar. Apalagi seorang mahasiswa seperti saya yang membagi waktu dengan bisnis tanaman anggrek ini. Sangat mudah sekali, Mbak, membagi waktunya. Karena tanaman anggrek ini tuh cukup kita sirami pagi sama sore. Nah, ketika pagi kita nyiramin, kan sudah disiram tuh, Mbak. Paginya ya jam 6 sampai jam 7 lah. Nah, itu sebelum saya punya karyawan ya, Mbak ya.
Lalu jam 7 saya berangkat kuliah. Lalu ketika saya pulang kuliah, kan sore itu Mbak, sekitar jam setengah 5 sampai rumah jam 5. Saya bisa nyiramin lagi Mbak. Karena begini, tanaman itu baiknya disiram itu sebelum matahari terbit dan ketika sore hari itu setelah matahari terbenam. Gitu Mbak. Dan bisnis tanaman anggrek ini tuh beda dari bisnis yang lainnya Mbak, seperti bisnis burung, seperti bisnis ikan. Itu dia punya nyawa dan rentan mati, dan banyak sekali yang mengalami kegagalan di dalam bidang bisnis burung, ikan, maupun hewan-hewan yang lainnya Mbak. Kalau di tanaman itu minim sekali bangkrut, karena yaitu tadi Mbak, tinggal nyiram, kalau disiram pasti dia tidak akan mati. Tapi kalau dia tidak disiram, pasti dia akan mati Mbak. Seperti kita budidaya ikan tapi tidak diisi air ya, begitulah Mbak. Ya. Mungkin sudah jelas seperti itu Mbak. Dan untuk teman-temanku mahasiswa yang lain, alangkah baiknya ya kuliah, tapi cari pengalaman di luar, seperti berbisnis apa, terserah kalian. Mau ikut seperti saya ya boleh, mau seperti orang lain ya boleh, itu terserah kalian. Oh gitu ya Mas Umam. Wah, bisa banget nih listener untuk dijadikan teladan bagi kita semua. Nah, kuliah sambil berbisnis itu keren loh. Kalau kita mau beli apa saja bisa memakai uang hasil kita sendiri. Oke deh, terima kasih buat Mas Umam yang sudah berbagi pengalaman bisnis tanaman anggreknya. Semoga bermanfaat bagi listener semua ya. Buat listener, terus semangat lakukan yang terbaik ya. Fokus meraih mimpi. Intinya selagi ada usaha dan niatan, berbisnis apapun bisa kita lakukan. Tentunya tidak mengganggu proses belajar kamu ya. Oh ya, habis ini ada segmen hiburan yang tentunya bisa menghibur listener semua loh. Nah, sekarang waktunya Tevi undur diri. Terima kasih buat kamu yang sudah ikut berpartisipasi dan setia dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...101 Bos FM, radio milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi listener. Semoga listener semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Nah, pagi ini Elva bakal nemenin listener selama 10 menit ke depan di program Tips and Trick. Elva bakal ngasih tahu nih tips and trick bagaimana sih kita bisa ningkatin imunitas tubuh agar gak mudah sakit dan terhindar dari virus-virus. Oh ya, buat listener, kalau ada yang mau request lagu atau kirim-kirim salam, bisa banget loh. Langsung aja SMS ke nomor 081234235111. Elva ulangin ya, 081234235111. Elva tungguin ya. Nah, baik, langsung aja ke intinya, yaitu tips and trick. Yang pertama, yaitu listener harus menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat di sini seperti makan sayur dan buah-buahan, istirahat yang cukup. Nah, biasanya orang dewasa memerlukan waktu istirahat sekitar 7-8 jam per hari. Selanjutnya, hindari stres, rutin berolahraga, dan yang paling penting, hindari rokok dan alkohol. Dan yang kedua, listener juga bisa mengonsumsi suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh jika memang diperlukan oleh listener. Jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri
tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia. Aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia. Aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Nah, itu tadi adalah tips singkat dari Elva untuk listener semua. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, sudah ada SMS masuk nih dari Mbak Erna di Pati. Yang katanya mau kirim salam nih ke pacarnya yang lagi di Jakarta. Cie, kangen ya. Mbak Erna juga mau request lagu Ku Mau Dia dari Edmes yang spesial untuk pacarnya. Cekidot. Ku harap semua ini bukan sekadar harapan. Dan juga harapan ini bukan sekadar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia, hanyalah denganku. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia.
Ternyata udah 10 menit Ulfa nemenin listener. Saatnya Ulfa pamit undur diri. Tetap stay tune di 101 Bos FM, radio milik kita bersama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.